Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafida Isma Maimunah dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Kedokteran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga meskipun dalam masa pandemi, kita semua masih diberikan kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau sharing-sharing mengenai apa itu HIV/AIDS. Nah, harapan saya dengan saya sharing-sharing ini dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman semua mengenai HIV/AIDS dan insya Allah dapat mencegah dan menurunkan angka penularan dan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Nah, apa itu HIV/AIDS? Kita sudah sering dengar tentang HIV/AIDS di mana HIV ini menular lewat hubungan seksual melalui cairan tubuh dan darah. Nah, si penderita HIV/AIDS ini biasanya dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS ini, bagaimana cara penularannya dan dari mana. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui dan mempelajari apa itu HIV/AIDS dan bagaimana cara penularan dan pencegahannya. Nah, sekarang kita ke pengertian HIV. HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang mana adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih atau disebut leukosit, yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, HIV ini kan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, si virus HIV ini bekerja perlahan dan gejala awalnya itu sulit terdeteksi. Ada beberapa fase dalam infeksi HIV. Yang pertama, fase 1 yaitu demam, sariawan, keringat malam, dan gejalanya juga hampir sama seperti flu. Lalu masuk ke fase 2 di mana virus berkembang perlahan dan tidak menunjukkan gejala apapun. Lalu masuk ke fase 3 di mana HIV berkembang menjadi AIDS setelah pasien terinfeksi HIV selama kurang lebih 10 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian AIDS. AIDS ini adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disingkat AIDS, di mana dia adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Nah, AIDS ini merupakan tahap akhir dari infeksi virus HIV. Nah, saat infeksi virus HIV sudah menjadi AIDS, maka kekebalan tubuh kan sangat lemah. Nah, ini menyebabkan virus mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk penderita HIV ini butuh pengobatan dengan antiretroviral atau disingkat ARV untuk mencegah pertumbuhan dan menurunkan jumlah virus agar tidak masuk ke stadium AIDS. Nah, sedangkan untuk penderita AIDS butuh obat antiretroviral untuk mencegah terjadinya infeksi lain dalam tubuh. Nah, lalu dapat dilihat jumlah infeksi HIV yang dilaporkan provinsi di Indonesia tahun 2019, di mana dari gambar ini yang saya dapatkan dari Infodatin tentang HIV tahun 2020, dapat dilihat 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV terbanyak, yang mana adalah pertama Jawa Timur, yang kedua diduduki oleh DKI Jakarta, yang ketiga oleh Jawa Barat, yang keempat Jawa Tengah, yang kelima Papua. Lalu dapat dilihat provinsi dengan kasus AIDS terbanyak di Indonesia tahun 2019, yaitu adalah yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Papua, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Jakarta, dan kelima Kepulauan Riau. Nah, kasus HIV/AIDS tertinggi dari tahun 2017 sampai 2019 masih sama, yaitu sebagian besar di Pulau Jawa. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Nah, cara penularan HIV ini adalah dari darah, ASI atau air susu ibu, semen yang berasal dari alat kelamin laki, lalu cairan vagina, dan dari ibu ke anaknya pada saat proses persalinan. Nah, untuk kita tahu contoh-contohnya, kita klik aja langsung cara penularan HIV/AIDS. Nah, ini cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama karena seks bebas, di mana orang ini berganti-ganti pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual dengan aman, yaitu tidak menggunakan kondom atau pengaman, atau bisa disebut unprotected sex. Yang kedua karena transfusi darah.
di mana donor darahnya ini berasal dari orang yang terinfeksi virus HIV. Yang ketiga, karena jarum suntik, di mana jarum suntiknya ini sudah dipakai oleh orang yang terinfeksi virus HIV. Sehingga jika orang lain ikut menggunakan jarum suntik tersebut, kan jarum suntiknya ini ada sisa-sisa darahnya. Nah, sisa darahnya itu masuk ke dalam tubuh orang yang tidak terinfeksi, maka dia akan menjadi ikut terinfeksi HIV. Yang keempat, dari air susu ibu. Yang kelima, dari mother to child atau pada saat proses persalinan, sehingga biasanya untuk menghindari kontak bayi dengan darah sang ibu, ibu ini proses persalinannya dengan cara sesar. Jadi saat bayinya disesar, diambil lalu langsung diberikan antiretroviral untuk mencegah atau menurunkan resiko bayi tertular ibunya. Nah, HIV tidak menular melalui yang pertama ciuman, yang kedua berpelukan, yang ketiga berjabat tangan, yang keempat makanan dan minuman, yang kelima toilet umum, yang keenam gigitan nyamuk. Jadi, kita tidak ada alasan untuk menghindari orang yang terkena HIV atau AIDS dengan menghindari jabat tangan atau menjauhi dia, jangan, karena itu tidak menularkan. Nah, sekarang kita masuk ke tanda dan gejala. Yang pertama, pembesaran kelenjar getah bening. Yang kedua, penurunan berat badan. Yang ketiga, infeksi saluran nafas atas atau ISPA secara berulang. Yang keempat, keluhan di rongga mulut dan saluran makan atas seperti sariawan. Yang kelima, diare kronik lebih dari 1 bulan. Yang keenam, demam berkepanjangan. Nah, jadi gimana sih cara mencegah penularan HIV itu? Nah, kita dapat mencegah penularan HIV/AIDS dengan A, B, C, D, E. Nah, A-nya itu adalah abstinence. Abstinence itu absence sex, yaitu tidak melakukan seks di luar nikah. Selanjutnya, B atau B, be faithful, yaitu bersikap saling setia terhadap pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan seks. Yang ketiga, dengan C, kondom, yaitu cegah penularan HIV dengan menggunakan kondom. Yang keempat, D, yaitu drug no, jangan gunakan narkoba. Jangan gunakan narkoba. Dan E, yaitu education. Kita beri edukasi dan info yang benar mengenai HIV, lalu cara penularannya dan pencegahan, dan bagaimana cara pengobatannya. Nah, untuk mengakhiri penyebaran HIV ini memungkinkan kok ada 37,9 juta orang di dunia yang terinfeksi HIV pada tahun 2018. Nah, 79% di antara mereka adalah orang yang sudah terdiagnosis. 62% orang tersebut sedang menjalani pengobatan atau treatment, dan 53% dari 37,9 juta orang tersebut sudah terkontrol dan kemungkinan kecil menginfeksi orang lain. Nah, jadi mari hindari penyakitnya dan rangkul penderitanya. Karena kita sudah tahu bagaimana cara penyebaran dan penularannya, sehingga nggak ada lagi tuh kayak nggak mau makan di tempat yang sama orang yang terkena HIV AIDS, atau bagaimanapun alasannya seperti takut dari gigitan nyamuk atau dari toilet umum atau dan lain sebagainya. Kita harus saling support, kita harus mendukung orang yang sedang berjuang melawan si HIV/AIDS tersebut. Jadi nggak boleh dijauhi, kita harus merangkul dan mensupport, kasih dukungan. Dan kita juga harus hindari penyakitnya dengan tadi A, B, C, D, E yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenai HIV/AIDS dan dapat insya Allah menurunkan angka penyebaran HIV/AIDS di Indonesia dan bahkan di dunia. Saya Ghafidah Ismah Maimunah. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk berbicara di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.